A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufia Duyanti, NIM 2523179. Saya dari kelas PTIK 6E. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Rian Amanda. Nah, yang pertama adanya konsep umum jaringan nirkabel. A few moments later. Konsep umum jaringan nirkabel yaitu definisinya, jaringan nirkabel itu jaringan yang komunikasinya menghubungkan suatu perangkat tanpa menggunakan kabel. Nah, melalui gelombang elektromagnetik, perangkat ini dapat terhubung satu sama lainnya. Jadi misalnya kita mau berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain, maka kita dapat menggunakan jaringan ini sebagai bertukar pesan melalui orang lain yang jauh dari kita. Nah, yang kedua ada komponennya. Komponennya itu jaringan ini memiliki komponen seperti access point. Nah, access point ini apa sih? Access point itu untuk memancarkan jaringan kepada perangkat. Yang kedua ada juga seperti pengguna, yaitu seperti smartphone dan juga laptop. Nah, yang ketiga ada router dan antena juga dapat berfungsi sebagai pemancar sinyal dan juga memperkuat sinyal. Nah, yang ketiga ada tujuan. Tujuan jaringan nirkabel ini untuk memungkinkan konektivitas fleksibel dan juga lebih mudah digunakan serta tidak ribet seperti menggunakan kabel. Nah, yang keempat ada jenis jaringannya. Yang pertama ada WPAN atau jaringan pribadi atau personal, bisa misalnya seperti Bluetooth. Dan yang kedua ada WLAN, yaitu jaringan area lokalnya seperti WiFi. Nah, yang ketiga ada jaringan MAN, yaitu jaringan metropolitannya. Nah, yang keempat ada jaringan WAN, yaitu jaringan area luas. Nah, kelebihannya ada 3. Yang pertama, fleksibilitasnya tinggi daripada menggunakan kabel. Nah, yang kedua, lebih mudah dipasang dan efisien. Nah, yang ketiga, jangkauannya tuh luas. Jadi misalnya kamu ingin menghubungi teman kamu yang berada di kota sebelah, kamu dapat menggunakannya. Jadi misalnya kamu ingin menghubungi teman kamu di kota sebelah atau di provinsi yang berbeda, kamu bisa menggunakannya tanpa kabel. Kekurangannya yaitu dia karena menggunakan gelombang elektromagnetik, jadi dia lebih rentan terhadap gangguan sinyal. Misalnya hari ini atau di detik ini kamu menggunakan jaringan tersebut dengan kecepatan 10 Mbps. Lalu nanti tiba-tiba sedetik kemudian atau beberapa menit dia akan turun atau naik sesuai dengan frekuensi yang diterima oleh router tersebut. Nah, yang kedua, keamanannya tentu lebih rendah daripada kabel. Nah, yang ketiga,
kecepatannya bisa tidak stabil seperti yang saya tadi jelaskan, kadang 5 Mbps, kadang 20 atau kadang bisa 50 Mbps. Tergantung frekuensi tanggapan frekuensi yang diterima oleh routers. A few moments later. Oke, untuk materi yang kedua ada perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, perangkat keras jaringan nirkabel itu ada definisinya, ada fungsinya, ada manfaatnya, ada jenisnya, dan juga ada kelebihan dan kekurangannya. Tentunya akan kita bahas dulu definisinya. Nah, apa itu definisi perangkat keras jaringan nirkabel? Oke, materi yang kedua yaitu perangkat keras jaringan nirkabel. Apa itu perangkat keras jaringan nirkabel? Perangkat keras jaringan nirkabel adalah sekumpulan alat-alat yang dibangun untuk menciptakan jaringan tanpa kabel. Ada beberapa jenis perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama ada router, yang kedua ada access point, yang ketiga juga ada wireless adapter. Nah, apa sih fungsi mereka masing-masing? Yang pertama, router ini mengatur lalu lintasnya jaringan. Jadi, yang kedua ada access point. Access point ini berguna atau berfungsi sebagai menyebarkan jaringan agar lebih luas agar bisa diterima oleh pengguna. Nah, yang ketiga ada wireless adapter. Wireless adapter itu digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jaringan. Fungsi dari perangkat keras jaringan nirkabel ini apa sih? Fungsinya yaitu untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya secara nirkabel. Tujuannya yaitu yang pertama untuk membangun jaringan yang stabil dan cepat. Yang kedua, dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan. Nah, manfaat perangkat keras jaringan nirkabel ini untuk memudahkan semua orang dapat berkomunikasi secara bebas tanpa menggunakan kabel. A few moments later. Baik, untuk materi yang ketiga ada konsep umum WPAN. WPAN itu apa sih? Wireless Personal Area Network. Nah, yang dimana jaringan nirkabel yang jangkauannya itu pendek. Biasanya itu perangkat yang terhubungnya itu pribadi seperti smartwatch, smartphone, headset, dan juga earphone, dan yang lain-lain. Nah, teknologi yang biasa digunakan atau contohnya dari WPAN ini apa sih? Contohnya ada Bluetooth. Bluetooth itu biasanya kita sering temui di HP, di laptop, di MacBook, atau di tempat yang lainnya. Pokoknya bentuknya seperti ini. Nah, itu tuh digunakan untuk transfer, misalnya ingin mentransfer data dari HP ke laptop atau dari laptop ke juga HP juga bisa. Nah, itu jangkauannya sangat pendek karena jika kalau jauh dia tidak akan terhubung sama sekali dan harus sama-sama menggunakan Bluetooth saat mengirimnya. Nah, yang kedua ada inframerah dan yang ketiga ada NVC, Near File Communication. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memudahkan komunikasi antar perangkat pribadi
Misalnya, saya menggunakan smartwatch. Saya ingin menelpon HP saya. Misalnya saya lupa HP saya di mana. Jadi karena smartwatch saya terhubung dengan HP saya, koneksi HP saya, maka saya bisa menjangkau HP saya melalui smartwatch dengan jarak yang dekat gitu. Jadi kalau misalnya jaraknya masih dekat, konsep WPAN ini masih bisa terjangkau. Nah, yang kedua, transfer datanya juga cepat dan juga dari perangkat terdekat. Nah, yang ketiga, dapat dihubungkan dengan perangkat IoT dan wearable. Nah, manfaat WPAN ini dapat secara fleksibel, dia bagus dan efektif ya dalam perangkat yang masih tergolong jaraknya itu dekat, dan juga dia praktis dan juga hemat energi, sangat efektif untuk perangkat terdekat. Nah, ciri-cirinya atau karakteristik WPAN ini, dia jangkauannya tuh pendek dan juga hemat daya, biasanya digunakan untuk perangkat pribadi. Nah, untuk kelebihannya sama yang saya bilang tadi, konsumsi dayanya rendah dan juga setup-nya praktis dan cepat. Untuk kekurangannya itu dia untuk jarak dia sangat terbatas, dan juga dia kecepatan transfernya itu lebih rendah daripada WLAN. A few moments later. Materi keempat yaitu konsep umum WLAN, yaitu LAN. Nah, materi keempat ada konsep umum WLAN. Nah, Wireless Local Area Network, yaitu jaringan nirkabel yang lingkupnya hanya sebatas area itu saja, seperti ada di rumah, di sekolah, dan di kantor, yang biasanya digunakan juga bantuan teknologi berupa WiFi untuk menghubungkan satu perangkat ini dengan perangkat lainnya, tapi hanya sebatas lingkup yang telah ditentukan saja ya, seperti gedung perkantoran, sekolah, dan juga rumah. Kalau misalnya dihubungkan dari, misalnya ini rumah, ini A dan ini juga B, rumah. Kalau misalnya mau menghubungkan rumah A ke rumah B, itu tidak masuk ke area lokal area network lagi. Nah, adapun komponen-komponennya yang ada di dalam LAN ini, yang pertama adanya access point, dan yang kedua adanya router, dan yang ketiga adanya pengguna seperti smartphone dan juga laptop. Nah, cara kerjanya konsep umum LAN ini dengan cara access point memancarkan sinyal jaringan untuk ditangkap oleh perangkat seperti smartphone atau laptop atau tablet atau smart TV yang bisa kita gunakan untuk nanti searching di YouTube, buka TikTok, buka Google, buka Instagram, dan lain-lain. A few moments later. Nah, tujuannya ini untuk memberikan akses internet tanpa batas dengan ketergantungan area tersebut.
Misalnya saya mau meletakkan sebuah akses point di dapur. Maka dari itu jaringan yang lebih kuat frekuensinya untuk area dapur. Sementara untuk di area kamar mandi, kamar, ataupun area tangga mungkin agak sedikit melambat. Nah, kelebihannya itu mobilitasnya penuh dalam area cakupan. Dia kalau misalnya, karena saya tadi contohkan di dapur, maka jika kita berada di dapur, maka frekuensinya akan cepat. Sedangkan jika kita berada di area tangga yang jauh posisinya dari dapur, maka frekuensi yang diterima oleh perangkat kita juga dapat melambat. Nah, yang kedua, kecepatannya tinggi hingga 9 sampai 6 Gbps. Nah, yang ketiga, mendukung banyak pengguna serentak. Nah, contohnya kita mengambil 10 Mbps. 10 Mbps untuk 2 perangkat atau 5 perangkat. Kalau misalnya lebih dari 5 perangkat, maka kecepatan internet yang kita terima dari HP ataupun perangkat lainnya akan sedikit melambat. Jika kita ngambil kecepatan yang 50 Mbps, tentunya banyaknya pengguna sekitar 10 atau 15 tergantung dari LSP yang menyediakan jaringan tersebut. Nah, untuk kekurangannya itu mungkin dalam penanganannya ini biayanya cukup rumit untuk mengkonfigurasi instalasi jaringan WLAN ini, karena membutuhkan tenaga dan juga konfigurasi yang agak rumit. Nah, keamanannya juga terkadang jika kita tidak memasang password di WiFi kita, maka WiFi tersebut akan mudah bocor dan bisa disadap oleh pengguna lainnya. Karena kita tidak mau seperti itu kejadian, maka untuk itu lebih baik kita lebih antisipasi dan meningkatkan keamanan dari WiFi kita sendiri. A few moments later. Oke, materi yang terakhir yaitu keamanan WLAN. Nah, untuk apa sih keamanan WLAN ini diciptakan? Untuk menghindari jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah serta ancaman yang bisa merugikan pengguna. Nah, misalnya saat memasang WiFi itu merasa kalau WiFi kita sedikit agak lemot, kalau pernah, padahal di situ posisinya teman-teman sedang koneksikan satu perangkat, yaitu hanya HP saja. Tapi ketika dibedah lebih lanjut, banyaknya perangkat-perangkat yang tidak kita kenal, dia telah login ke WiFi kita gitu. Padahal kita nggak ada mengkoneksikan smartphone atau perangkat yang lainnya untuk terhubung di WiFi kita itu kan. Jadi kemungkinan besar WiFi Anda telah diakses oleh orang lain, bisa jadi orang sekitar Anda, ataupun tetangga Anda, ataupun bisa jadi dari via jarak jauh.
Nah, makanya dari itu kita akan belajar apa sih itu keamanan LAN. Nah, di sini ada banyak jenis-jenis keamanan LAN. Yang pertama ada web, ada WPA, ada WPA2, WPA3. Nah, apa sih tujuan dan manfaat keamanan LAN ini? Seperti yang tadi saya sebutkan, manfaatnya yang pertama, untuk tidak sembarang orang mengakses internet kita. Itu akan merugikan pengguna. Yang kedua, dapat menjaga data itu tetap aman dan hanya pengguna yang dapat mengakses data tersebut. Nah, yang ketiga, melindungi data sensitif ke pengguna. Manfaat keamanan LAN ini yang pertama, menjaga kerahasiaan data atau privasi dari pengguna. Yang kedua, mencegah akses yang tidak dikenal oleh pengguna. Yang ketiga, menjaga data sensitif pengguna. Jadi kalau misalnya teman-teman semua menggunakan WiFi di rumah, baik pun di sekolah ataupun di kantor, pasti beberapa dari sekolah ataupun rumah kalian menggunakan tingkatan WPA atau WPSK. Jika teman-teman mempunyai WiFi di rumah, tentunya pasti ada kata sandi untuk melindungi WiFi kita dapat diakses oleh orang lain. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ini tentu enkripsinya sangat kuat dan melindungi juga privasi. Yang ketiga, perlu autentifikasi untuk masuk ke dalam WiFi tersebut. Misalnya, yang saya contohkan tadi, harus menggunakan kata sandi. Jika kata sandi yang Anda gunakan itu salah, maka dia tidak akan dapat mengakses WiFi kita. Nah, apa sih kekurangannya? Kekurangannya itu dapat overhead atau memperlambat koneksi. Jadi, semakin banyaknya pengguna yang menggunakan satu WiFi dengan kita, maka perangkat tersebut lama-kelamaan mendapatkan sinyal frekuensi yang rendah. Nah, konfigurasinya terlalu kompleks untuk pemula, jadi tidak disarankan untuk yang ingin melakukan coba-coba. Tapi sekarang sudah banyak konfigurasi tentang WiFi ada bersebaran di YouTube. Nah, yang kedua, overhead enkripsi dapat memperlambat koneksi. Jika banyaknya pengguna yang terhubung dalam satu WiFi yang sama dengan Anda, maka koneksi yang dapat diterima oleh perangkat seperti HP atau smartphone atau apapun yang Anda gunakan untuk mengkoneksi kepada WiFi akan semakin rendah frekuensi yang ia dapatkan, maka dapat memperlambat cara kerja komputer tersebut.